AI bisa semua, suaranya, mukanya buat bercandaan. Nauzubillah min dzalik. Ada yang buat bercandaan hari pertama di neraka begini guys rasanya, bener nggak? PNS yang ngambil gaji doang tapi nggak kerja. Nah ini contohnya begini. Nggak boleh buat bercandaan neraka. Sahabat tuh sangat takut kalau diceritakan neraka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa insya Allahu man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه أحمد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiyah, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada malam hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meninggalkan masjid yang mulia ini kecuali Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di antara 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, terpisah sendiri bulan Rajab. Karena kemuliaan bulan haram ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan maksiat dan dosa di bulan Dzulhijjah ini. Bukan berarti di bulan yang lain boleh, sama-sama tidak boleh. Lebih-lebih lagi di bulan haram termasuk bulan Dzulhijjah. Kalau kita melakukan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Begitu juga Allah Maha Adil, manakala kita melakukan amalan kebaikan,
maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mudah dalam melakukan amal baik dan menjauhi segala macam perbuatan dosa, besar maupun kecil. Amin ya rabbal alamin. Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, namanya bulan Al-Muharram. Allah menginginkan awal kehidupan kita baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Hanif, lurus, yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani, Majusi adalah orang tuanya. Betapa banyak orang, alhamdulillah, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman. Mudah-mudahan istiqamah hingga husnul khatimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menutup akhir tahun dengan bulan haram, bulan Dzulhijjah. Allah menginginkan akhir kehidupan kita mudah-mudahan husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal perbuatan tergantung akhirnya. Jamaah Masjid Nurul Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan yang sangat singkat dan cepat. Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita dari alam arwah, yang kita bersaksi Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan kita lagi ke alam rahim orang tua kita. Ya, usia 4 bulan, usia atau 120 hari sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan ajalihi, wafatnya, rizkihi, rezekinya, syaqiyun au sa'idun, susah senangnya. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sangat mudah Allah berikan kepada kita. Apa yang terjadi musibah kepada diri kita, yang terjadi di muka bumi ini, semua nggak ada yang kebetulan. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala sudah dicatat rapi dalam Lauhil Mahfuz. Makanya saat mendapatkan kenikmatan tidak sombong, tidak takabur, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat mendapatkan musibah, dia juga tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan ataupun keburukan, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya orang beriman, hebatnya, dahsyatnya orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Hebatnya orang beriman itu dan tidak dimiliki kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat diberikan ujian oleh Allah, mereka sabar. Inna lillah. Ada sabar dalam musibah, kemudian ada sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari perbuatan dosa. Kemudian orang-orang yang sabar itu beritakanlah kabar gembira untuk mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan untuknya, rahmatnya dan petunjuknya. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu pula saat mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat musibah datang, inna lillah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Ada juga orang yang menyangka, famal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadanya, dia merasa Allah sedang memuliakannya. Saat diberikan ujian yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang menghinakannya. Padahal enggak gitu, dua-duanya adalah ujian. Nikmat alhamdulillah, musibah inna lillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukankah orang-orang yang paling disayang oleh Allah penuh dengan ujian? Para nabi dan rasul. May yuridillah yusib minhu. Allah sayang kepada hambanya, maka Allah uji dia. Siapa yang sabar kelihatan. Siapa yang syukur kelihatan. Ini hidup di dunia adalah ujian. Ada nggak orang yang hidup di dunia ini enak terus? Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Tiap hari enak terus hidupnya, atau hidupnya susah terus dalam kehidupannya? Nggak ada. Dia kadang nikmat, kadang sakit, benar nggak? Nah, itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Kalau mau enak selamanya nanti di surga insya Allah. Coba saya tanya nih bapak-bapak jamaah, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Oh, giliran duluan Ustadz disuruh ya. Kata baginda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umat Nabi masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang tidak mau masuk ke dalam surga. Perjalanannya masih panjang. Surga perjalanannya masih panjang. Di mana tadi perjalanan kita? Dari alam arwah ke alam rahim, ya. Nah, kemudian kita ke alam dunia. Kita ke alam dunia, ya. Kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke muka bumi ini. Alhamdulillah. Nah, usia kita, ya, perhatikan Bapak Ibu, ya. Anak-anak kita, ya, usia memasuki 7 sampai 10 tahun itu udah diperintahkan yang namanya ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya. Anak-anak yang di bawah 7 tahun masih diberikan kebebasan. Dia mau sholat boleh, dia nggak mau sholat boleh, tergantung contoh teladan orang tuanya. Orang tuanya rajin sholat, anaknya akan ikut sholat. Benar gak bapak-bapak? Orang tuanya jarang sholat, gimana anaknya mau sholat? Ya. Begitu juga ibadah puasa. Di bawah 7 tahun silakan, mau puasa boleh, nggak puasa nggak apa-apa. Ada nggak puasa yang setengah hari? Bapak-bapak, ada nggak? Puasa setengah hari nggak ada dalam Islam. Nggak ada dalam Islam puasa setengah hari. Tapi kalau latihan boleh nggak latihan? Boleh, namanya juga latihan. Tapi dihitung puasa kalau puasanya
sahur, ya azan subuh, sudah nggak makan lagi sampai azan maghrib, baru itu dikatakan puasa. Pahalanya buat orang tuanya. Ke masjid, ulama juga membedakan nih ya, masjid. Anak-anak lari di dalam masjid wajar nggak? Wajar. Yang nggak wajar itu kalau yang lari bapak-bapak, ya namanya anak-anak. Kalau dilarang dia main di sini, ntar dia nggak betah. Lebih demen di mana dia? Di Masjid Nurul Hidayah apa di Kemang Village? Bener nggak? Di mall diomelin nggak tuh anak-anak? Bocil-bocil diomelin nggak? Dia lari sama satpam? Nggak dimarahin, betah dia. Seandainya tempat masjid dimarahin, dia nggak mau datang lagi. Maka diberikan kebebasan, silakan. Namanya juga anak-anak, ya. Dia lari, dia lompat-lompatan, kemudian juga dia main kuda-kudaan nama bapaknya di masjid, namanya anak-anak. Nah, ada ulama yang membedakan itu bagaimana dia, ya usianya saat dia di bawah 7 tahun, ada yang 4, ada yang 5 main dan sebagainya. Kalau anak-anaknya lari, anak-anaknya berisik, kemudian kita suruh diam. Contohnya begini bapak-bapak ya. Apa respon anak? Ini kata ulama itu ya. Bagaimana responnya? Kalau dia responnya begini lagi, nah dibalas sama dia begini juga. Ini anak belum paham, disuruh ulang ya. Dia belum paham. Tapi kalau suruh gini dia diam, nah ini udah paham. Nah, dalam sholat usia 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat dan ibadah yang lainnya termasuk ibadah puasa, latihan dan sebagainya. Sampai usia 10 tahun anaknya nggak mau sholat, boleh dipukul dengan kasih sayang, tidak melukai dan mencontohkan, memberikan keteladanan. Kalau orang tuanya tidak menyuruh dia sholat, maka orang tuanya dosa. Kita ini dosa nih, membiarkan anak-anak kita tidak sholat. Tapi kalau dia sudah baligh, ya perempuan bisa terjadi ya datang bulan 9 tahun, 10 tahun ya. Kalau laki-laki kata ulama, dia mimpi nggak mimpi 15 tahun baligh dia. Mimpi nggak mimpi, kira-kira usia 15 tahun dia udah balik, maka dosanya ditanggung sendiri tuh anak. Yang memang orang tuanya selama ini udah mengajarkan ya. Nah, itu pahala keberkahannya anak soleh buat orang tuanya, buat dirinya. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Usia kita terus berjalan. Nah, pembahasan kita usia 40 tahun. Usia 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 15-nya. Sebelum itu juga kata Nabi, orang yang sudah memasuki 40 tahun amal buruknya lebih banyak daripada amal kebaikannya, neraka udah disiapin. Kata ulama, kalau kita udah memasuki 40 tahun, itu usia muda udah lewat. Udah siap-siap dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal, memperbanyak amal. Ini udah gak main-main lagi nih. Kalau dia banyak dosanya ketimbang kebaikannya, siap-siap dia su'ul khatimah. Nauzubillah min zalik. Sadar kita kalau udah 40 tahun, udah matangnya usia, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, pemahamannya dan sebagainya, udah waktu kita sudah dekat. Maka tingkatkan ilmu, amal, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gini-gini aja. Harus lebih baik daripada sebelumnya. Kalau bahasa motivator itu Deddy Kobuzer bilang 3 kesuksesan dia di antara banyak. Ya. 1 adalah dia fokus. Yang pertama adalah fokus. Yang kedua adalah konsisten. Yang ketiga adalah cita-cita yang tinggi, ya, yang diinginkan.
Nah, kemudian juga penjelasannya selain itu maksudnya fokus, konsisten, semangat dalam cita-citanya adalah apa? Nggak ngurusin orang, nggak ngurusin apa kata orang. Mau orang bagaimana kek, mau sukses, mau caci maki kita, mau puji kita, mau hina kita, terus nggak berpengaruh dengan orang lain. Jangan bandingkan dengan orang, disamakan, nggak ada. Fokus kayak seperti kacamata kuda, fokus, konsisten, cita-cita besar. Udah yang lain nggak usah didengerin. Dipuji nggak terbang, saat dihina juga dia nggak tumbang. Konsisten maka dia akan sukses. Kalau nasihat Ustadz Arifin Ilham, Allahu yarham, ya, orang ahli zikir itu adalah dia nggak tertarik dengan aib orang. Dia nggak tertarik dengan aib orang, dia ngurusin dirinya, selamat gak dia nanti di akhirat. Ngurusin dirinya, ngurusin keluarganya, tanggung jawab dunia akhirat, nih yang difokuskan. Gak tertarik nyari kesalahan orang, kejelekan orang, dan sebagainya. Fokus kepada dirinya, keluarganya, kecuali dakwah, mengajak orang berbuat baik, menjauhi maksiat dan dosa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada dalam perjalanan usia kita, ini agak lompat sedikit, nanti usia 60-an kata baginda Nabi, usia umat Nabi Muhammad SAW ya, itu kisaran antara 60 sampai 70 tahun. A'maru min ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, kisaran umur umat Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu gak banyak. Ada di sini yang usia 60, ada di sini yang 70. Siap-siap ya. Siap-siap aja, siap-siap ya. Yang lebih dari itu gak banyak, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya umur gak ada yang tahu. Bisa jadi bapak-bapak duluan, saya belakangan ya. Atau kebalikannya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Tapi saya juga jangan kepedean. Bisa jadi saya duluan takziah ke rumah bapak-bapak ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Kenapa kita bisa kayak gitu? Karena ingat sabda Nabi, orang yang sering silaturahim insya Allah rezekinya banyak barokah, umurnya panjang. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah kehidupan ini kita akan kembali kepada Allah ya. Alam akhirat, alam kubur, perjalanannya panjang, habis mati bukan menyelesaikan masalah. Kalau dibunuh diri, dia maksiat dan dosa, awal kehidupan dia panjang, masih panjang. Hari tanpa akhir, yang udah nikmat, yang udah PW, yang udah istirahat di surga. Tuh di surga, di alam barzah masih panjang. Masih panjang perjalanannya, belum dihisabnya, belum di alam kuburnya, belum siratal mustaqimnya, belum di padang mahsyarnya, panjang. Makanya waktu yang singkat ini kita gunakan dengan maksimal untuk banyak-banyak mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, proses kita saat memasuki usia 40 tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 12 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Ini menjadi perhatian. Udah nyampe usia 40 tahun, apa yang harus kita lakukan? Satu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia kita sampai sekarang 40, 50 dan seterusnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur itu bagaimana? Kata Nabi, jangan melihat kenikmatan orang lain itu yang di atas kita, tapi lihatlah orang lain yang kenikmatannya di
di bawah kita. Kalau melihat orang lebih kaya daripada kita, nanti kita nggak pandai bersyukur, nggak suami, nggak istri, nggak anak dan sebagainya. Susah ngelihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Tetangga punya kulkas baru, kita yang kedinginan, benar ya? Tetangga punya mobil, kita yang jantungan, macem-macem tuh, ya. Udah rezeki itu tenang aja. Itulah yang dilakukan oleh zuhudnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang, oleh sebab itu hatiku menjadi tenang, gak bakal ketuker. Rezeki udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita usia 120 hari. Kematian juga udah gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rezeki begitu. Dalam Quran dijelaskan banyak, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Makhluk yang melata rezekinya sudah dijamin. Yang binatang di dalam goa, di dalam batu kecil, rezekinya siapa yang jamin? Allah. Apalagi manusia. Kita disibukkan oleh sesuatu yang padahal udah dijamin rezeki. Kita tidak disibukkan oleh sesuatu yang gak ada jaminan di antara kita setelah Nabi dan para sahabat terpilih. Surga kita gak ada yang dijamin. Seburuk apapun manusia di muka bumi, ada peluang hidayah Allah. Sealim apapun orang zaman sekarang, ada peluang kufur nikmat. Nauzubillah min dzalik. Jadi rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal kita hanya menjalankannya ikhtiar. Ada rezeki supaya lancar, kemudian kita banyak-banyak bersyukur, maka Allah tambahkan. La in syakartum la azidannakum. Ada dahulu seorang bertanya kepada Syekh, bagaimana hukumnya saya puasa tapi saya nggak sahur, boleh nggak bapak-bapak? Sering nggak kita kayak gitu? Kekenyangan malamnya, bablas subuhnya, ya, lanjutin puasanya. Itu mungkin sering kita melakukannya. Misalnya bablas nggak sahur, baik yang wajib apalagi yang sunnah. Tapi lalu bertanya lagi, bagaimana hukumnya puasa dan tidak berbuka? Pernah di sini bapak-bapak yang hadir jamaah semua puasa nggak pernah buka, ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Datang aja ke Masjid Nurul Hidayah, bener nggak? Sahur aja disiapin, bener nggak panitia? Apalagi buka, apalagi Ramadan, ini luar biasa. Ini dia nggak ada yang dimakan, sahurnya nggak ada, buka juga gimana, nggak ada makanan. Bayangin coba. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Alhamdulillah. Rezeki, kata Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi rahimahullah, ada tingkatannya. Ada tingkatannya 1, 2, 3, 4, ya. Yang paling rendah rezeki adalah apa, Bapak Ibu? Yaitu harta, kekayaan. Saya tambahkan kekuasaan. Itu rezeki yang paling rendah, yang diperbutkan oleh manusia. Bapak-bapak pernah lihat uang 2 triliun nggak? Pernah ngelihat uang 11 triliun nggak? Udahlah, sekarang buka aja YouTube, ya. Orang korupsi, waduh luar biasa. Kalau zaman dulu korupsi masih malu di bawah meja. Sekarang bukan hanya di atas meja, taplak meja, bangku-bangkunya dibawa. Masya Allah, ya. Dalam kondisi sulit begini kita menyaksikan tuh 11 triliun. Kalau dikumpulkan ribuan triliun, itu 11 triliun. Kalau ditumpuk uang 100-an ribu tuh, 100 ribu ditumpuk sampai atas. Itu gunung yang paling tinggi di dunia, Himalaya dan sebagainya, kalah sama tumpukan tuh duit. Bayangin, apalagi dibeliin es cendol, tenggelam kita punya masjid. Benar apa benar? Itu luar biasa ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau dibeliin Indomie rebus nih, seluruh rakyat Indonesia makan sebulan gratis makan Indomie itu.
dari uang 11 triliun. Ini luar biasa dia. Jadi kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur maka Allah tambahkan. Kenapa wanita itu kebanyakan dimasukkan ke dalam neraka? Saat Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah seorang istri yang tidak pandai bersyukur selain kepada Allah kepada suaminya. Kepada suaminya nggak pandai bersyukur dia, ngeluh kurang ya wanita solehah terdahulu ya lebih baik kami menahan diri tidak makan berhari-hari kuat daripada engkau membawakan makan minum dari sesuatu yang haram. Tuh ditanya dulu suaminya dari mana nih hartanya. Kalau zaman sekarang katanya haram aja susah, apalagi yang halal ya. Padahal rezeki udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita ikhtiar. Nah, maka pastikan harta kita halal. Bagaimana doa kita mau dikabulkan sedangkan apa yang kita makan, yang kita minum dari sesuatu yang haram. Di antara mabrurnya haji seseorang adalah bukan hanya pakaiannya, ihramnya dari bersih dari najis, suci dan sebagainya, tapi cari pakaian ihramnya itu dari harta yang mana, yang halal atau haram. Halal berkah, insya Allah mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rezeki, uang, kekayaan yang kita cari semua, kata Syekh Mutawalli Asy'ari rahimahullah, imamnya para dai, adalah paling rendah itu rezeki. Yang ketiga, tingkatan berikutnya adalah yaitu rezeki sehat wal afiyah. Sehat wal afiyah itu mahal. Coba orang yang kaya, dia disediakan makanan banyak, prasmanan, yang makan siapa? Yang makan supirnya, benar nggak? Kambing nggak boleh, ya nggak? Makan ini nggak boleh, minum ini diabetes, kolesterol, darah tinggi, supirnya yang makan, benar nggak? Kalau dia sakit bisa dibayar itu agar dia sembuh, dibayar, benar nggak? Sehat itu nikmat, benar apa benar bapak-bapak? Kalau kita bilang benar berarti kita pernah sakit, ya. Supaya kita merasakan nikmatnya, bukan kita nyari penyakit. Mungkin kan kita pernah sakit, ada saatnya kita sakit. Betapa sehat itu mahal dan nikmat. Dan bukan sekedar dia sehat doang, wal afiyah, kesehatannya digunakan untuk ibadah, ke masjid ya, umroh, haji. Jangan menunggu nanti, kerjakan. Kalau dia uzur syar'i, usianya tua, dia sakit, nggak bisa ke masjid, tapi selama ini dia ke masjid, selama ini dia melakukan amal. Karena uzur syar'i, walaupun dia nggak ke masjid karena tua dan sakit, pahalanya sama seperti saat dia muda melaksanakannya. Namanya falahum ajrun ghairu mamnun, pahala tanpa batas Allah berikan kepada dia. Beda dengan orang yang mudanya maksiat dan dosa, tuanya nggak dapat pahala. Coba dibalikin muda, maksiat lagi dia. Kalau yang taat kepada Allah dimudain lagi, semangat dia melakukan amal saleh. Makanya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita gunain buat apaan nih? 40, 30, 20, entar juga 50, 60. Selama ini kita gunain buat apaan? Buat kebaikan atau keburukan? Semua menjadi saksi nih. Tangan, kaki, lisan kita dijaga, ditahan. Ini ngaku semua apa yang udah kita lakuin. Kemudian harta kita, ada dua pertanyaannya. Dari mana kamu dapetin harta? Udah dapat, buat apaan itu harta? Dapatnya dari maksiat, dari judol, pinjol, benjol ya. Dari judol nih. Judol itu dimulai dari yang 2000-an, katanya begitu ya. Sampai yang mungkin miliaran, triliunan tuh ya. Orang bakalan kalah tuh, memang dibuat ketagihan. Nah, ini harta dicari dari yang haram, digunakan untuk yang haram, untuk mabok, untuk zina,
untuk macam-macam ya. Nah, ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita amalkan enggak? Kita menyampaikan kepada orang lain enggak? Dan seterusnya. Jadi sehat kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya juga bukan untuk maksiat. Harta kita juga untuk hal-hal yang baik, yang berkah. Kemudian yang kedua adalah rezeki. Tingkatan yang kedua adalah yaitu rezeki istri soleha, anak-anak soleh dan soleha, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu rezeki. Orang yang kaya raya, orang yang terkenal, bubar suami istrinya. Ada nggak? Nggak ada jaminan bahwa kaya, terkenal, hebat dia memperoleh kebahagiaan. Benar nggak? Ini hiburan bagi kita aja yang susah ya, hiburan ya. Duit itu nggak menjamin kebahagiaan, kata motivator. Sepakatnya duit itu tidak menjamin kebahagiaan kalau duitnya sedikit. Ini lain lagi nih ya, kalau duitnya sedikit. Ente belum pernah sih ngerasain duitnya banyak itu enak ya, apalagi halal barokah, amin. Tapi mencontohnya kita sahabat Nabi mendidik sahabatnya istimewa. Utsman bin Affan itu dia ahlul Quran. Dia ahlul Quran luar biasa, dan dia konglomerat nih. Ada orang yang kaya, ada orang yang kaya banget, ada lagi lebih dahsyat, kebangetan kaya. Nah, ini sahabat Nabi Muhammad SAW, hartanya triliunan. Triliunan. Ahlul Quran itu bukan fakir miskol, fakir kota, orang susah, bukan. Dia orang-orang yang kaya nih, orang-orang yang hebat infak sedekahnya. Terbukti Utsman bin Affan hartanya sampai sekarang ada nggak? Ada, berkah. 1400 tahun lebih hartanya udah ditinggalkan, sampai sekarang nggak habis. Ada ya di Madinah itu, di masjidnya agak jauh ada hotel, namanya hotelnya Waqaf Utsman bin Affan. Bayangkan coba, rekeningnya di Saudi ada namanya Utsman bin Affan. Bedanya dengan kitanya ada, rekening isinya nggak ada ya. Kalau dia orang yang nggak ada, rekening dan isinya ada. Tuh harta orang yang soleh, berkahnya begitu. Makanya pentingnya ini orang soleh memegang sesuatu. Orang yang kaya dipegang oleh orang soleh, berkah harta, zakat, infak, sedekahnya, manfaat buat orang lain. Setuju nggak? Orang yang terkenal dipegang keterkenalan itu dengan orang yang soleh. Contohnya nih, siapa yang bisa mengalahkan followernya Cristiano Ronaldo? Beliau ini kalau dikumpulkan media sosialnya, YouTube-nya, Instagram-nya, Facebook-nya, itu 1 miliar lebih. Siapa yang bisa ngalahin? Kalau dia melakukan kebaikan, dicontoh banyak orang. Dia mendukung Palestina, dia ngasih jersey, kaos, dia ngasih tulisan kepada Donald Trump, dititipin, dia baca di dunia, pengaruhnya besar. Apalagi anak-anak sekarang, luar biasa. Nah itu banyak follower. Nah kalau orang soleh, orang baik, maka banyak pengikutnya. Kalau contohnya buruk, diikutin banyak orang. Siapa yang bisa mengalahkan? Ada. Bahkan fotonya nggak ada, videonya nggak ada, suaranya nggak ada, tapi pengikutnya miliaran. Dia adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi nggak ada wujud wajahnya. Kalau ada sekarang diapain aja bisa orang sekarang. AI bisa semua. Suaranya, mukanya buat bercandaan. Nauzubillah min dzalik. Ada yang buat bercandaan, hari pertama di neraka begini guys rasanya. Benar nggak? PNS yang ngambil gaji doang tapi nggak kerja. Nah ini contohnya begini. Nggak boleh buat bercandaan neraka. Sahabat tuh sangat takut kalau diceritakan neraka oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pentingnya kebahagiaan punya istri yang taat. Saya mau cerita nih, jamaah perempuan ada nggak di bawah? Anggaplah ada ya. Jadi ada contoh teladan terbaik, ada Maryam ya, ini istimewa. Kemudian ada Khadijah, kemudian juga ada Fatimah, ada Aisyah dan sebagainya. Nah, ini saya contohkan Khadijah saja. Waktunya udah mepet nih ya. Istri baginda Nabi Muhammad SAW ini saking mulianya nih Khadijah.
bahwasanya di ruang tamu ada baginda Nabi. Ada baginda Nabi, istrinya itu lagi di dapur. Disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, wahai Nabi, sebentar lagi istrimu itu Khadijah akan memberikan makanan yang paling kamu suka. Seneng nggak kita, bapak-bapak, kalau disiapkan makanan enak? Makanya bapak-bapak, ini khususnya ibu-ibu, berikan makanan yang enak. Bahagiakan suami itu 3. 1, matanya, pemandangan yang enak. Jangan kalau di rumah ibu-ibu nih pakaiannya dasternya bolong, salon pas di mana-mana, peniti nempel, bener nggak? Dipeluk nyangkut, ketancel suaminya, nggak betah dia, ya. Kemudian juga kenyangkan perutnya, masakannya yang enak, tumben enak, go food, gitu. Nggak apa-apa kalau nggak bisa masak, bener nggak? Kalau kita nggak bisa mendidik anak, panggil guru, titipkan sekolah yang baik, boleh. Kita nggak jago masak, pakai duit, ya. Ini enak, nikmat. Kemudian yang ketiga ada syahwatnya dipenuhin. Ini akan terjaga nih. Nah, istri yang soleh istimewa. Bahwa Nabi akan disiapkan makanan yang nikmat buat suaminya. Betapa bahagianya itu Nabi Muhammad SAW senang dan diinformasikan. Karena kebaikannya Khadijah itu, sampaikan salamku, kata malaikat Jibril alaihissalam kepadanya. Dia memuliakan suaminya dengan membuat makanan yang paling enak yang membuat suaminya senang. Nabi makanan gak enak aja gak pernah nyela. Nabi selalu muji. Kalau gak suka dia gak makan, dia diamin aja. Nah, ini makanan kesukaan Nabi. Kemudian Khadijah itu mendapatkan salam juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah gak dapat salam dari Nabi, malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kan yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Ya udah pasti surga dia. Benar gak? Kenapa? Dia memuliakan suaminya. Nah, kemudian bukan hanya itu, sudah disediakan istana surga buat Khadijah. Saya meneteskan air mata nih, baca, mendengar informasi riwayat kayak gini, luar biasa nih, ya. Kenapa disiapkan istana surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala buat Khadijah? Perhatikan ibu-ibu kalau hadir di bawah. Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya melebihi suara Nabi, alias tidak pernah ngelawan. Bayangin coba, ada nggak zaman sekarang kayak gitu? Ada murid saya, mahasiswa saya, ibu-ibu, ya dibilang, Ustadz, paling Ustadz istrinya nggak kayak gitu. Ya jangan niru istri saya. Teladan kita, ibu-ibu, cari istri Nabi, sahabat Nabi bagaimana, benar nggak? Kita juga meniru bagaimana Nabi, bagaimana sahabat, bagaimana tabiin menjadi suami yang baik. Jangan salah bawa dalil untuk menang-menangan. Paham nggak Bapak Ibu? Kita bawa dalil, nih ente jadi istri yang soleha dong, begini. Jangan. Tapi kita saling memperbaiki diri. Kita bagaimana menjadi suami yang soleh, kayak Nabi, kayak sahabat, kayak tabiin. Ini yang baik, yang perhatian sama istri dan anaknya, lemah lembutnya luar biasa. Begitu juga istri, bagaimana istri-istri Nabi, sahabat Nabi, para tabiin yang solehah, yang istimewa. Ini pelajarin. Khadijah istimewa, nggak pernah ngelawan kepada suaminya. Gimana dia nggak dijamin masuk surga? Zaman sekarang galakan dia, bener nggak? Ya kalau kata Ustadz Das'ad Latif, ya hafizahullah, katanya bukan berani nikah lagi, tapi istrinya yang lebih galak, kira-kira begitu ya. Nah jadi itulah kebahagiaan kalau istri soleha, anak-anak yang soleh dan soleha ini istimewa. Bapak Ibu pengen nggak anaknya soleh dan soleha? Mau nggak? Mau, gampang. Nama anaknya Ahmad ganti soleh, Fatimah ganti soleha, jadilah Upin Ipin, ya. Dimulai dari mana? Ini pembahasannya panjang, ya. Dimulai gampangnya, konsep Qur'annya adalah dari bapaknya, dari ibundanya. Dia soleh duluan, dia soleha duluan. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin. Nanti anak-anaknya akan meniru orang tuanya menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha, insyaallah. Yang pertama, rezeki yang paling tinggi adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridha, udah pasti kita masuk surga. Udah pasti kita masuk surga, dipanggil sama Allah,
amalnya udah banyak, dosanya udah ngikis, udah habis, udah siap masuk ke dalam surga, dipanggil sama Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hatinya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk dia ridho, Allah pun ridho, senang. Ini luar biasa ya. Saat menjelang wafat datang tuh malaikat, orang yang beriman, orang yang taat, menjauhi maksiat dan dosa, istiqomah sampai husnul khatimah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih, keluarga yang ditinggalin, dunia yang ditinggalin, jangan nangis, jangan sedih, jangan takut kehidupan kita nanti di alam kubur ya. Jadi kata ulama itu, yang melindungi kita selama kita hidup siapa? Allah kan. Kalau di dunia Allah yang menjaga kita, ntar di alam kubur, di akhirat juga sama, Allah yang akan melindungi kita insyaallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dijanjikan oleh Allah surga. Atas apa? Atas amal yang sudah kita lakukan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di dunia, di akhirat Allah yang melindungi kita. Jadi jangan khawatir, Allah yang akan melindungi kita. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, usia kita 40 dan seterusnya, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Gimana caranya? Selain mengungkapkan alhamdulillah, yang selanjutnya adalah inna a'tainakal kautsar. Nabi kita dikasih nikmat banyak nggak oleh Allah? Nikmat banyak, nggak bisa dihitung. Siapa yang bisa ngitung nikmat Allah? Kalaupun kita setiap detik ngomong alhamdulillah, subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati, itu nggak bisa dibalas kebaikan Allah. Saking banyaknya, kita akan terharu, sedih, ya, bangga, bahagia saat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tuh dikasih lihat nih ya. Kehidupan kita bisa jadi sesuatu yang kita senang di hadapan Allah nggak bagus, Allah pinggirin. Bisa jadi sesuatu yang kita nggak senang, tapi di sisi Allah, Allah redoin, kita nggak dapet. Banyak hikmahnya. Maka husnuzonlah kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat Allah tuh nggak bisa dihitung. Yang selanjutnya adalah syukur kita. Fasalli li rabbika wanhar. Salat, kalau ada masalah datangnya salat. Bersyukur kepada Allah, salat wajib maupun sunnah. Kalau kemarin ditambahkan berkurban, berbagi harta kita kepada orang lain. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Saya banyak bicara, pasti banyak salahnya. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.